Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini saya dapati bahwasanya keran kamar mandi tempat tinggal saya itu patah ya. Jadi dratnya itu patah. Saya lupa bahwasanya P3K atau langkah pertama ketika mendapati kalau drat itu patah itu jangan ditatah ya. Cara terbaik adalah dengan cara digergaji menggunakan gergaji besi, dicicil dikit-dikit ya. Sebetulnya saya sudah ada pengalaman sebelumnya, tapi dikarenakan lupa ya dan kejadiannya mendadak, maka yang terlintas di benak saya itu malah saya tatah ya. Sehingga tanpa saya sadari ketika saya tatah, kemudian saya ambil patahannya ini, ternyata ada drat yang ikut ketatah dan rusak ya. Sehingga ketika saya coba pasang dengan keran baru itu kok nggak bisa nempel, nggak bisa masang, nggak bisa ngunci, dikarenakan dratnya ada yang rusak. Sebetulnya kalau sudah terjadi dratnya rusak itu masih bisa diakali dengan cara dicarikan peralon baru ya. Ukurannya itu 4-5 cm, kemudian dipanaskan peralon barunya itu, kemudian diselesepkan ke bagian drat keran yang rusak ya. Dia nanti akan mereposisi mengikuti bentuk drat yang rusak. Tapi hal demikian juga tidak terlintas di benak saya ya, karena kejadian ini kan malam ya, kejadian patahnya ini malam ya, dan sebentar lagi jam-jam tidur, jadi otak saya sedang tidak konsentrasi ya. Ditambah lagi pagi-paginya istri saya histeris mendapati lantai kamar itu basah ya, jadi airnya itu rembes masuk melalui dalamnya tembok, kemudian dinding paling dekat dari kamar mandi itu rembes dan membasahi lantai ya. Sehingga di pagi harinya itu cara kedua yaitu menggunakan paralon sepanjang 5 cm, kemudian dipanaskan, kemudian diselesepkan ke keran yang patah, itu tidak muncul ya. Malah kepikiran sama saya itu malah saya bor ya. Dan ketika saya bor, saya dapati bahwa dratnya ini kan kok pas di siku ya. Jadi baru muncul ide di pikiran saya, step pertama dan step kedua ya. Jadi terlanjur basah, jadi mau nggak mau ini keramiknya ini saya gerinda ya. Saya lubangin supaya saya bisa motong peralon di dalam cetakan semen ini ya. Tapi mohon maaf, waktu saya gerinda itu lupa saya rekam ya. Jadi yang saya lakukan ini adalah opsi terakhir. Kalau cara pertama, cara kedua tadi sudah terlewatkan, maka cara terakhir adalah dibobok ya. Jadi saya gerinda, kemudian semennya itu saya bobok, kemudian saya bersihkan, kemudian saya potong ya. Saya potong bagian peralon yang di L nya ini, dikarenakan lokasinya itu di pojok dan juga di dalam. Saya motong peralon putihnya itu menggunakan solder malahan, jadi menggunakan solder. Setelah terpotong, kemudian saya ambil peralon baru bagian L peralon baru, saya posisikan dulu supaya bisa masuk ya. Setelah sudah bisa masuk, baru saya menggunakan lem paralon, saya pasang ulang dan saya tunggu sampai kering ya. Saya waktu melakukan rekaman ini karena takut HP-nya jatuh nyemplung ke air, maka saya ngerekamnya itu dari jauh ya, menggunakan tripod, jadi jarak jauh, jadi malah ketutupan sama badan saya ya kawan-kawan ya. Oke, jadinya seperti ini, dan setelah ini tinggal carikan keran baru yang mana dimasuki selotip ya, dan setelah itu dipasangkan dratnya itu ke keran bagian L ini ya. Dan akhirnya proses penggantian
keran baru yang rusak dikarenakan beratnya patah ini sudah selesai ya. Dan tunggu sampai kering ya, lem-leman perawan itu tunggu kering, jangan sampai dihidupkan, dialiri sama air dulu supaya tidak rembes ya. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.